Sebenarnya yang dia iriakan sama saya sih cuma karena saya manusia. Hai Sidultuber. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masih memegang erat tradisi-tradisi dan ajaran tradisionalnya. Salah satunya mitos dan kisah-kisah mistis yang sampai kini masih dipercayai banyak warga. Mitos dan cerita-cerita mistis itu biasanya ada sangkut pautnya dengan kisah para leluhur yang konon mudah bergaul dengan makhluk halus. Kasus manusia kembar buaya misalnya. Warga Indonesia memang sempat dibuat geger dengan beberapa kelahiran bayi kembar berupa manusia dan buaya. Salah satunya ialah kisah mengenai anak kembar manusia buaya yang bernama Wira dan Wirda. Bayi kembar itu terlahir tahun 1994 lalu dari pasangan Sarkawi dan Rosmawati, warga Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Mari tonton terus video ini sampai habis. Ini bukan kisah fiksi tentang manusia yang memiliki saudara kembar seekor buaya. Kisah ini benar-benar terjadi di Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Kisah ini berawal saat pasangan Sarkawi dan Rosmawati dikaruniai anak kembar pada tahun 1994. Pada saat proses melahirkan, bayi pertama Rosmawati bisa lahir dengan lancar dan diberi nama Wira. Tapi saat melahirkan bayi kedua, Rosmawati begitu kesakitan, bahkan harus mendatangkan 2 dukun bayi yang semuanya gagal dalam membantu proses persalinan. Akhirnya proses persalinan baru bisa dilakukan saat memanggil sesepuh kampung yang saat itu telah berusia 100 tahun. Tak disangka bayi kedua yang dilahirkan bukan berwujud manusia, melainkan buaya. Bayi kedua yang berwujud buaya itu pun diberi nama Wirda. Ketika masih bayi, Wira dan Wirda harus dipisahkan, di mana Wirda dibiarkan hidup sendiri di sungai sejak usia 8 bulan. Wirda dibiarkan hidup di alam liar karena ukuran tubuhnya yang tak memungkinkan untuk tinggal di dalam rumah. Dalam hal ini, Wira yang lahir sebagai manusia tak pernah diberitahu jika dirinya memiliki saudara kembar seekor buaya. Tapi pada saat umur 8 tahun, Wira diketahui sempat beberapa kali mengalami kerasukan. Wira bahkan memimpikan kalau ada saudara kembarnya yang ingin menemuinya. Padahal kala itu orang tuanya tidak memberitahu Wira perihal kembarannya yang bernama Wirda. Di saat yang bersamaan, pada November tahun 2003, keluarga tersebut mendengar kabar bahwa warga desa Biak menemukan seekor buaya. Di muara sungai desa Biak, warga berhasil menangkap seekor buaya. Entah hal itu kebetulan atau memang feeling seorang ibu, Rosmawati ingin sekali melihat buaya itu. Akhirnya Rosmawati bersama Sarkawi langsung mendatangi desa Biak untuk memastikan apakah benar buaya yang ditemukan masyarakat Biak adalah anak wujud buaya yang telah dilahirkannya. Sesampainya di desa Biak, ternyata seekor buaya itu masih ada. Saat itu, warga yang menemukan buaya itu bermaksud menjualnya seharga 2 juta rupiah. Namun Sarkawi menolak membeli buaya dengan harga yang diberikan. Sarkawi menolak karena dirinya belum yakin kalau buaya yang ditemukan warga tersebut adalah anaknya yang berwujud seekor buaya. Tidak sampai di situ, usaha keluarga Sarkawi untuk meyakinkan bahwa seekor buaya itu adalah anak kandungnya. Sarkawi saat itu langsung menjemput Wira untuk memastikan bahwa seekor buaya tersebut adalah anaknya. Setibanya Wira di sana, dia langsung memeluk sang buaya. Sang buaya pun diam di pelukan Wira. Karena reaksi Wira dan sang buaya itu, Sarkawi baru percaya bahwa buaya itu adalah anak kandungnya. Menurut penuturan Wirda, pada saat itu dia tiba-tiba melihat sosok yang menyerupai dirinya. Tapi bedanya sosok itu berambut panjang dan tak bisa dilihat oleh orang lain. Akhirnya buaya bernama Wirda itu dapat tinggal di tengah-tengah keluarga Sarkawi. Kehidupan Wirda pun berubah. Ia menjalani kehidupan seperti waktu dia kecil di rumah Sarkawi. Layaknya manusia pada umumnya, Wirda yang merupakan seekor buaya mendapat perlakuan serupa dengan Wira kembarannya. Dalam rumah mereka pun, Sarkawi dan istri juga menyediakan kamar
bahkan kamar mandi khusus untuk Wirda. Yang uniknya lagi, Wirda yang berwujud seekor buaya itu sejak awal ditemukan tidak pernah makan makanan daging mentah seperti makanan buaya pada umumnya. Sang buaya yang satu ini hanya makan makanan yang dimakan oleh keluarganya, seperti nasi, sayuran, dan ikan yang sudah dimasak. Setiap kali makan, sang buaya selalu disuapi oleh ibunya. Wira menuturkan selama tinggal di rumah mereka, Wirda tidak pernah mencelakai siapapun. Hanya Wira yang pernah mendapat gigitan di lengan. Hanya Wira yang dibuat di bagian lengan. Dia gigit karena waktu itu saya ingin pergi ke tanding karate. Minta izin sama dia, mau ke Palu. Saya sudah mau berangkat, tapi masih ada tamu mau lihat saya. Mau tak mau saya balik lagi. Nah, kalau di sini kan yang seperti itu pamali. Seharusnya tidak lagi balik. Mungkin dia ngasih teguran atau semacamnya ke saya, kata Wira. Meski masih banyak yang meragukan kejadian adanya kembar manusia dan buaya ini, masyarakat setempat justru meyakini adanya kembaran Wira dan Wirda. Tapi pada saat usia Wira dan Wirda menginjak 18 tahun, Wirda meninggal dunia dan meninggalkan luka mendalam bagi Wira. Saya nggak mau nginget lagi sebenarnya kejadian itu. Dia cuma sakit. Itu dia putus nafas sama saya, ujar Wira. Menurut penuturan Wira, Wirda meninggal karena menggigit hewan yang sedang mengganggu tidurnya. Hewan tersebut mengandung racun yang akhirnya masuk ke dalam tubuh Wirda. Karena 10 tahun hidup berdampingan dengan manusia, proses pemakaman Wirda juga dilakukan layaknya manusia. Meskipun berwujud buaya, Wirda juga dimandikan, dikafani, dan juga dikuburkan layaknya manusia. Wira pun tetap akan mengenang Wirda sebagai saudara kembarnya, meskipun wujudnya bukan manusia. Menurut keterangan Sarkawi, melahirkan seorang anak berwujud buaya bagi keluarganya itu bukanlah hal yang pertama kali, melainkan sudah pernah dialami oleh leluhurnya dulu. Kalau diambil dari sejarah orang tua, memang kita memiliki keturunan seperti itu, keturunan buaya. Amanatnya orang tua, suatu saat kamu punya anak, pasti ada yang seperti ini. Tapi dulu tidak percaya, tapi terjadilah sama saya. Di situ baru saya yakin dan percaya bahwa amanat orang tua itu harus kita yakini, ujar Sarkawi. Nah, itulah kisah nyata manusia yang memiliki saudara kembar seekor buaya. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.